A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Bu, ayat Quran tuh ada kadang-kadang perintah ya ayyuhan nas, kadang-kadang perintah ya ayyuhalladzina amanu. Apa bedanya? Biasanya kalau perintahnya ya ayyuhan nas itu perintah secara umum yang kebaikannya juga untuk kemanusiaan secara umum. Kayak kalau kita disuruh jangan saling membunuh, itu ya ayyuhan nas perintahnya. Karena itu adalah untuk keberlangsungan kehidupan manusia di atas muka bumi. Tapi kalau perintahnya itu adalah sesuatu hal yang secara individu hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang memang sudah beriman, yang mana kebaikannya lebih terasanya justru di akhirat nanti, selain daripada di dunia juga tentu saja ya. Nah itu perintahnya biasanya ya ayyuhalladzina amanu gitu. Kayak gini bu, kayak perintah untuk bersolawat, pakainya ya ayyuhan nas apa ya ayyuhalladzina amanu? Ya ayyuhalladzina amanu. Karena umat manusia nih kalau yang gak beriman, gak punya cinta sama Nabi Muhammad, yang gak usah solawatan. Yang solawatan tuh yang udah cinta sama Nabi Muhammad, yang udah beriman sama Nabi Muhammad, baru sama Allah diperintahkan untuk bersolawat. Demikian pula dengan yang ini nih, orang beriman dulu baru kuat puasa. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang gak beriman gak hai, yang gak beriman gak dipanggil sama Allah. Ini khusus hanya untuk hamba-hambaku yang beriman. Kalian aku perintahkan. Perintah apa ya Allah? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian. Yang beriman kepadaku sebelum kalian juga sama aku perintahkan buat puasa. Kalian kalau puasa lapar aku tahu, tapi itu adalah perintah yang sama yang telah aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya kalau kamu pas puasa kelaparan, kamu bukan umat pertama yang kelaparan. Umat sebelum kalian juga aku perintahkan buat lapar. Karena lapar itu baik bagimu. Karena lapar itu tidak berbahaya bagimu. Nih teman-teman, ma min ummah illa waqad amarallahu bihim asyam.
Tidak ada satu umat dari sejak zamannya Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Isa, melainkan semuanya itu pasti sama Allah diperintahkan buat puasa, meskipun bukan bulan suci Ramadan. Setiap umat tuh ada perintah puasanya masing-masing, Bu. Ada yang sebulan 3 kali, 3 hari. Ada yang seminggu 2 kali. Begitu ya. Hanya saja untuk umat Nabi Muhammad Allah perintahkan kepada mereka untuk berpuasa pada bulan ke-9 dari bulan Hijriyah, yaitu bulan suci Ramadan. Wajibannya terjadi pada tahun kedua dari hijrah Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu Bu di Mekah itu nggak diperintahkan buat puasa. Belum ada puasa Ramadan sewaktu Nabi Muhammad ada di Mekah. Apakah artinya Nabi Muhammad nggak pernah berpuasa? Puasa. Nabi dulu juga sebelum adanya perintah puasa Ramadan, Nabi udah puasa. Puasa apa? Sebulan 3 kali Nabi puasanya. Selain daripada itu, sebulan 3 hari Nabi Muhammad puasa. Selain daripada itu, Nabi puasa tanggal 10 Muharram. Itu Bu, 10 Muharram atau biasa disebut dengan nama hari Asyura, dulunya puasanya wajib. Sebelum datang kewajiban puasa Ramadan. Dulunya juga puasa hari Arafah itu wajib. Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, nah ketika Nabi Muhammad diwajibkan puasa Ramadan, puasa yang dulu-dulunya wajib menjadi berhukum sunnah. Nabi hanya diwajibkan untuk puasa pada bulan suci Ramadan. Ibu sekalian saya muliakan, kenapa puasa itu, kenapa diwajibkan untuk semua hamba-hambanya Allah? Kalau kalian beriman padaku, kalian puasa. Kenapa begitu? Ibu-ibu, yang pertama, karena puasa itu adalah jenis ibadah tarkiyah. Jenis ibadah dengan meninggalkan sesuatu, bukan dengan mengerjakan sesuatu. Makanya puasa itu bukan bi tapi an. Gitu ya. Berpuasa itu bukan dengan ruku, sujud, bukan gitu. Akan tetapi puasa dari makan, dari minum, dari hubungan intim dengan meninggalkan sesuatu. Kan begitu? Ibadah yang lain itu Bu namanya ibadah fi'liyah. Ibadah dengan misalnya sholat itu namanya ibadah fi'liyah. Ibadah dengan mengerjakan sesuatu. Ibu ya? Ibadah baca Quran dengan membaca Al-Quran. Ya kan? Ibadah pergi haji, pergi umroh. Bu, orang kalau pergi haji, pergi umroh, kelihatan apa nggak kelihatan? Kelihatan berangkat pergi. Orang kalau sholat, kelihatan apa nggak kelihatan? Kelihatan. Nggak ada ceritanya gitu kan? Ibu lagi duduk sebelah-sebelahan nih, terus bilang sama sebelahnya, kamu kok saya ajakin ngomong dari tadi diem aja? Iya tadi saya lagi sholat. Lah, apaan sholatnya? Orang dari tadi diem aja di samping saya. Kan begitu ibu-ibu sekalian. Ibadah sholat, ibadah kelihatan, ibadah fi'liyah, ibadah dengan mengerjakan sesuatu. Ibadah sedekah, ada pekerjaannya apa nggak ada pekerjaannya? Ada pekerjaannya. Kamu keluarin duit, kamu masukin kotak infak misalnya, kamu kasihin kepada orang miskin misalnya, begitu kan? Ada pekerjaannya. Tapi ibadah puasa kelihatan apa enggak Bu? Enggak kelihatan. Ini diantara yang duduk di sini nih, kira-kira ada yang puasa apa enggak? Ada mungkin yang puasa. Kelihatan apa enggak Bu? Enggak. Makanya ada tuh satu sekolahan, gurunya nyuruh di sebuah madrasah, gurunya nyuruh, besok nak kasih ke ibu foto kamu sedang mengerjakan ibadah. Kasih PR.
kirimin atau bawain foto sedang mengerjakan ibadah. Maka anak-anak pun membawa foto. Ada yang foto lagi baca Quran, ada yang foto lagi sholat, ada yang foto lagi sedekah, ada yang foto lagi masukin uang ke kotak amal, ada yang foto lagi tiduran. Tanya sama gurunya, lah ini kamu ibadah apa nih nak? Ibadah puasa. Nah, kelihatan ibadah puasa tuh kan. Ibadah tarkiyah. Nah, ibadah tarkiyah karena ia jenis ibadah yang berbeda dari ibadah fi'liyah. Ibadah puasa ini ya tarkiyah, ninggalin sesuatu. Kedua-duanya itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi dari zaman dulu yang namanya ibadah itu emang dua. Ada ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Termasuk juga kepada umat Islam, Allah SWT perintahkan untuk ibadah puasa sebagaimana diperintahkan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, kenapa kita diwajibkan puasa? Satu, karena jenisnya tarkiyah. Memang semua umat dulu dikasih ibadah yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekalian, ibadah puasa itu karena dia dengan meninggalkan sesuatu nggak kelihatan, lebih bisa diharapkan ikhlasnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Bu ya, ibadah yang lain kan kelihatan nih. Ibadah puasa nggak kelihatan kecuali kalau kamu ngomong. Makanya kalau puasa jangan ngomong-ngomong. Puasa sunnah, ya, nggak usah ngomong-ngomong. Se-RT, se-RW tahu semua. Sekarang nggak cuma se-RT, se-RW nih kayaknya nih. Sedunia maya tahu semua. Sedunia nih tahu semua. Orang dia naruh di status Instagram, Instastory, ya, di status WhatsApp, indahnya buka puasa bersama My Hubby. Aduh. Ibadah puasa tubuh, ia menjadi sesuatu yang diperintahkan Allah dan bernilai di sisi Allah. Allah suka sama ibadah puasa. Allah suka. Katanya Allah dalam hadis qudsi, dengerin saya. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal ibadah manusia buat mereka sendiri kecuali puasa. Yang puasa untukku, kata Allah, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Bu, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid mengatakan, Allah dihadapkan kepada amal-amal ibadah hamba-hambanya. Ada sholat, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah, ada haji, ada istighfar, ada segala macam. Ada puasa. Allah kemudian berkata, semuanya saya kembalikan buat mereka masing-masing, saya hanya akan ambil puasa. Jadi Bu, dari amal kita semua, itu yang diambil sama Allah puasa. Kenapa puasa paling dicinta sama Allah? Kan begitu ya? Paling disuka sama Allah ibadah puasa itu karena paling berkemungkinan ikhlasnya. Orang gak tahu loh, kalau kamu masuk kamar terus makan. Kan begitu? Orang gak tahu kalau kamu iseng-iseng, gak ada yang lihat nih. Terus buka tas, ada permen sisa kemarin, kamu makan. Ada pastel sisa pengajian, kamu makan misalnya gitu. Orang gak ada yang tahu Bu. Ibadah puasa sangat mungkin untuk ikhlasnya, karenanya Allah paling suka dari ibadah kita ini adalah ibadah puasa. Habib Umar lanjutkan lagi kajiannya, kata beliau, Nabi Muhammad diajukan kepada beliau amal ibadah umatnya. Semuanya tuh yang kayak tadi tuh, ada sholat, ada ini, ada itu, ada segala macam. Nabi Muhammad mengambil sholawat.
dari umatnya, kemudian berkata bahwa semua itu untuk mereka, saya hanya akan mengambil sholawat mereka. Artinya bahwa kalau kita mau mendekat kepada Allah, hal paling disukai oleh Allah adalah puasa. Kalau kita ingin mendekat kepada Nabi Muhammad, hal yang paling disukai oleh Nabi Muhammad dari kita adalah sholawat. Teman-teman sekalian, puasa perkara yang sangat mungkin untuk ikhlas, karena itu paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya puasa, saya kasih tahu nih, bahayanya puasa karena dia itu langsung Allah ambil puasa kita. Makanya kata Allah, wa ana ajzibih, akulah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Jadi Bu, kalau amal ibadah kita yang lain itu malaikat-malaikat menjadi saksi atau semacam menjadi jurinya, kalau puasa kita itu dijuriin langsung sama Allah Subhanahu wa taala yang memegang kendali nasibmu, yang menetapkan surga neraka bagimu, yang pegang nasibmu ke depan nih, kapan sakit, kapan sehat, kapan senang, kapan susah. Yang hatimu tuh berada dalam genggamannya, dia sendiri yang akan melihat hasil puasamu, dan dia sendiri yang akan memberi nilai serta membalasnya. Bahaya gak tuh? Bahaya banget ibu-ibu sekalian. Allah langsung loh ini Bu, Allah langsung. Makanya ibu-ibu sekalian, Habib Umar bin Hafid bilang, ya, beliau mengatakan nih kalau amal ibadah kita nih Bu ada hitung-hitungannya semuanya. Jadi Bu kalau sholat nih, ya, kalau baca Quran, baca Fatihah, kemudian sudahnya baca surat, itu Bu ada nilai pahalanya masing-masing tuh. Kalau khusyuk sekian, kalau nggak khusyuk sekian, kalau bacaannya bagus sekian, kalau pikirannya gelambiar sekian, kalau pikirannya khusyuk sekian, itu ada tuh. Ada catatannya tuh masing-masing. Makanya jangan sampai kita sholat pas habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikatnya bingung, ini yang dicatat yang mana ya? Kayak pikirannya kemana-mana semua ini. Sholatnya nggak ada khusyuk-khusyuknya ini. Nah ibu-ibu sekalian, semua amal ibadah kita tuh Bu, malaikat tuh ngerti hitung-hitungannya. Tahu nyatet pahalanya seberapa tuh paham. Ngerti mereka. Kecuali puasa. Jadi kalau ibu-ibu puasa nih, itu malaikat cuma tulis gitu doang. Halimah puasa. Pahala puasanya berapa? Allah sendiri yang langsung membalasnya. Allah sendiri yang langsung membalasnya. Jadi Bu, itu kayak semacam Allah tuh bilang sama kita, tuh kayak semacam ada kamu punya atasan, kamu kerja sama dia, kamu dibiayai sama dia selama ini, ya Bu ya, yang pegang urusan gajian apa segala macam, pokoknya dia atasan paling besar lah di pekerjaan kamu misalnya. Satu waktu bilang sama kamu, saya mau datang ke rumah kamu buat makan. Kamu pun siap-siap. Waduh, nih bos kita nih, bos paling besar nih, mau datang nih. Padahal kamu kerjanya di cabang yang kesekian. Bos yang paling besar mau datang ke rumah kamu. Waduh, Bu, kamu pun siap-siap. Kamu siap-siap. Dan kamu pun cari tahu, bos ini yang paling suka apaan ya? Ternyata kamu tahu bahwa bosnya paling suka sayur asem. Misal. Ya Bu ya? Maka kamu pun berusaha untuk masak sayur asem yang paling enak. Kan begitu? Kamu
Gak mungkin kan nyuguhin sayur asem doang. Kamu masak dong yang lain-lain semuanya. Selain nasinya, ininya, itunya, lauknya, itu apa segala macam, kerupuk aja segala macam tuh. Ada kerupuk, ada emping, ada rempeyek. Waduh, ada berapa banyak tuh. Sambal aja ada berapa banyak, sambal mata, sambal terasi, sambal mangga. Waduh, macam-macam dah tuh. Kamu taruhin tuh kuah-kuahan, segala macam kuah-kuahan. Bos, Bu, yang mau datang bukan main-main. Ini nih kalau bosnya berhasil, kamu taklukkan, hatinya senang. Bisa jadi kamu dapat promosi. Bisa jadi kamu naik jabatan. Bisa jadi kamu dapat hadiah, kamu dapat bonus, kamu gak tahu dapat apa. Kalau berhasil, disenangkan. Akan tetapi kalau bosnya kecewa, hati-hati. Kan begitu? Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, tapi karena kamu udah dapat bocoran nih, kalau bosnya itu paling suka sayur asem, kamu pasti akan masak yang paling enak adalah sayur asem, mestinya. Ya kan? Ternyata pas bosnya datang dilihat sayur asemnya ada cicaknya. Wah, udah dah, kelar. Kebayang gak kira-kira seperti apa bos ini kepada dirimu? Masalah nih kamu nih. Karena meskipun yang lain-lain enak, yang paling disukai adalah yang itu. Kamu mestinya konsentrasi sama menyuguhkan yang terbaik, yang terenak, yang terbersih, yang terbaik. Yang bisa kamu lakukan. Nah Allah, Bu, bilang, amal perbuatan kalian buat kalian sendiri. Aku mau dari kalian puasa kalian. Maka yang bagus puasanya. Ini Ramadan, yang bagus puasanya. Puasanya yang bagus tuh gimana Ustazah? Yang pasti dari subuh sampai maghrib, Bu. Bu ya, jangan ditambahin, jangan dikurangin. Ustazah kurangin sih emang gak boleh. Adzan sebelum waktunya. Ibu-ibu gak boleh. Misalnya gitu ya, kita nyari dah waktu maghribnya yang paling cepat. Ternyata yang paling cepat yang di Surabaya. Saya ikutan adzan Surabaya. Bu gak sekalian adzan Mekah aja. Ibu-ibu saya ikut sekalian, adzan Mekah malah lebih lama ya. Adzan Jepang dah kalau gitu. Adzan Jepang tuh Bu 3 jam duluan daripada kita. Apa 2 jam gitu. Jadi teman-teman sekalian, puasanya sesuai dengan waktunya. Dari subuh ke maghrib. Meskipun kalau subuh tuh Bu, sisain sekitar 10 menit dari adzan subuh, sebaiknya ibu jangan makan, jangan minum apa-apa. Namanya waktu imsak. Belakangan ada orang-orang nih. Saya tuh kadang-kadang kalau yang kayak gitu-gitu tuh, kayak bawa-bawa hal baru gitu. Saya suka mikir, nih orang-orang nih yang bawa-bawa hal baru nih. Ini apa dia kirain ulama-ulama yang dulu nggak baca apa? Hadis yang dia baca, ayat yang dia baca. Ada lagi nih Bu yang aneh-aneh Bu. Dia bilang gini, nggak usah pakai imsak, imsak itu bid'ah. Pernah dengar? Nggak pernah, alhamdulillah bagus dah. Agak-agak aja. Jadi itu katanya nggak usah pakai imsak. Di negara-negara yang lain nggak ada yang nggak pakai imsak. Dia kurang lama pikniknya, kurang jauh. Ibu biar kata di mana juga ada imsak Bu. Cuman ada yang pakai pertanda, ada yang enggak. Memang kalau ibu-ibu tetap minum atau makan sesudah imsak, puasa ibu tetap sah, betul. Akan tetapi bukan berarti ibu kalau puasa, kalau sahur nggak perlu ada imsak, perlu ada jeda sebelum adzan subuh. Sebaiknya jangan makan, jangan minum apa-apa. Kecuali kalau ibu bangunnya terlambat banget,
Sehingga waktu dengar suara imsak, itu ibu baru makan cabenya belum tahunya. Atau udah makan tahu dicabein belum minum. Ya udah nggak apa-apa Bu, minum, ya kan? Minum dulu dah. Tapi habis itu udah buru-buru, biar ketika adzan subuh masih ada jeda waktu yang cukup untuk ibu membersihkan mulut ibu. Dipastikan ketika terbit fajar, mulut kita sudah bersih, sudah tidak ada apa-apa lagi yang masuk ke dalam perut kita. Sebenarnya Nabi Muhammad imsak apa enggak Ustazah? Imsak. Imsak. Salah sahabat, para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Kamil fawat baina sahur wa baina adhanil fajr. Berapa jarak katanya para sahabat kepada Sayyidah Aisyah antara makan sahurnya Nabi sama adzan subuh? Sayyidah Aisyah menjawab, bigadar khamsina ayat, seukuran 50 ayat. Ini Bu Sayyidah Aisyah. Ditanya waktu aja jawabnya ayat Al-Quran. Keren banget gak sih perempuan satu ini? Kalau kita nih ditanyain gitu, kalau kita gak ngerti jam, biasanya ukurannya ya sekitar sepiring nasi lah. Atau ya seukuran bikin telur ceplok lah. Kan begitu ya ukurannya. Nah, Sayyidah Aisyah ditanya mengenai jarak antara sahurnya Nabi Muhammad sama adzan subuh, beliau menjawab seukuran 50 ayat. Nah, itu 50 ayat udah dihitung sama para ulama antara 10 sampai 15 menit. Jadi sebaiknya jangan makan, jangan minum 10 menit sebelum adzan subuh, atau berhenti makan 10 menit sebelum adzan subuh. Waktu buka juga gitu Bu. Bu, waktu buka juga begitu. Kalau di Kota Tarim tempat saya belajar dulu, itu yang namanya buka puasa tuh buka aja. Jadi cuman air, kurma, pertama kurma dulu, habis selesai kurma, air ya Bu ya. Air minum gitu, air putih biasanya sama kopi, sama ada sambusa atau kue-kue basah gitu. Enggak sampai kenyang. Namanya buka puasa. Kalau ibu-ibu lontong, bihun, pastel, kolak, es buah, Bu, itu namanya bukan buka, itu masuk sampai ke dalam. Buka tuh buka, Bu, buka. Nah, kenapa gitu? Emang gitu Ustazah, kalau buka tuh sebaiknya nggak sampai kenyang gitu. Iya Bu, kesian perutnya. 14 jam perutmu tuh kosong. Jangan dikagetin. Apalagi pakai pastel sama cabe. Es teler, namanya aja udah teler, Bu. Masya Allah, panas, dingin, campur semuanya deh tuh. Kelakuan siapa tuh begitu? Buka puasa tuh jangan langsung-langsungan segala-gala kita embat. Perutnya biar ini nih, biar gak kaget gitu. Kita tuh sunnah ada aturan dalam segala sesuatu. Kalau sahur, ibu-ibu jangan tinggal sahur walaupun ibu ngerasa saya kuat kok puasa gak pakai sahur. Jangan, tetaplah pakai sahur. Kenapa? Karena 3 alasan. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam makanan sahur terdapat berkah. Kita nih Bu nih suka nyari-nyari berkah sama makanan. Ibu kalau di majelis dibagiin makanan kan ibu bilang,
Jangan gak makan biar kata sedikit berkah. Kan gitu ya Pak ya? Nah ini makanan yang kata Nabi Muhammad berkah itu adalah makan sahur. Ibu-ibu sekalian, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam makanan sahur terdapat berkah. Makan sahur itu berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi walaupun ibu kuat sahur, walaupun kamu kuat puasa ngapain sahur, tapi sahurlah. Karena dalam sahur itu ada 3 manfaatnya ya. Yang pertama, dalam sahur itu terdapat keberkahan. Kita kalau dibagiin makanan di mana-mana kan berkah gitu, apalagi bekas makanan orang alim, bekas makanan orang soleh, ya. Kita makannya karena berkah. Nah, Nabi Muhammad menyebut bahwasanya makanan sahur tuh berkah. Jadi usahakan untuk sahur walaupun kuat puasa nggak pakai sahur. Bahkan dalam satu riwayat ya, saya pernah dengar dari guru saya Hubaba Maryam. Beliau mengatakan bahwa ada 2 jenis makanan yang gak dihisab sama Allah. Gak dihisab bukan berarti kamu boleh makan makanan haram. Kalau makanan haram tuh gak bikin hisab tapi bikin azab. Di atasnya hisab. Kalau bikin azab sih tetap diazab ya Bu. Oh makanan sahur gak dihisab, kalau gitu saya mau nyobain babi panggang. Astagfirullah. Ya tetap haram ya Bu, kalau haram tetap haram. Artinya nggak dihisab, makan sampai kenyang nggak apa-apa. Artinya nggak dihisab, itu nggak akan didetilkan gitu. Gitu ya Bu ya. Nggak akan jadi pertanyaan panjang. Di akhiratnya tuh nggak akan ditanya gitu. Nah ini ibu-ibu sekalian, makanan yang nggak dihisab tuh ada 2. Satu, makan bersama dengan tamu. Yang kedua, makan sahur. Enak tuh. Makanya Nabi Ibrahim tuh dari hal ini kalau makan nggak mau kecuali sama tamu. Nyari tamu dulu tuh. Nyari orang buat diajakin makan baru beliau makan. Biar nggak dihisab, biar nggak panjang hisabnya di akhirat. Jangan sampai ibu-ibu niru ibu-ibu yang ada di sono noh. Kalau ada tamu makanan malah diumpetin. Ya, ajakin makan. Itu teman-teman kamu udah pada makan belum? Nah, kamu udah pada makan belum? Pas anaknya datang nih bawa teman-temannya. Belum tante. Oh, kalau gitu pulang Gi. Kelakuan. Makan sahur nggak dihisab, sama makan tamu. Berkah ada pada makanan sahur, silahkan makan sahur. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, kamu perlu sahur buat ngebantu puasa di waktu siang nanti biar enggak terlalu lemes. Memang Bu yang namanya puasa tuh biar lapar, iya betul. Tapi juga jangan lemes yang sampai akhirnya bikin kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Allah nggak mau juga kamu kayak gitu, ya kan? Sepanjang puasa noh tidur mulu, bangun-bangun duhur. Habis selesai duhur, habis sholat, mau baca Quran baru dapat 2 ayat, tidur lagi. Terbangunin sama anaknya, mama sakit. Enggak nak, cuman lemes. Sedih bener. Jangan ya, jadi sahurlah biar ngebantu kita, sehingga kita puasanya lebih kuat. Kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian, kita perlu sahur. Walaupun kamu kuat puasa nggak pakai sahur sekalipun. Biar kenapa? Biar puasa kita berbeda sama puasanya orang Yahudi. Karena orang Yahudi juga puasa meskipun bukan Ramadan. Akan tetapi orang Yahudi kalau puasa nggak pakai sahur. Jadi kita diperintah menabi. Biar beda puasa kita sama puasanya orang Yahudi, kita sahur. Meskipun bukan berarti makan lengkap ya bukan. Kata Nabi Muhammad, tasahharu walau bimadaqqat laban. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk susu atau dengan beberapa biji kurma. Tapi jangan bijinya doang. Bijinya jangan dimakan ya, beberapa buah kurma.
Ibu-ibu saya sekalian, nah kalau buat buka, ini juga ada aturannya Bu. Karena memang, Bu kalau kita ikut aturan nih, puasa kita tuh gak akan bikin sakit. Malah justru sebaliknya, orang-orang yang sakit tuh Bu, banyak justru pada bisa sehat dengan puasa. Saya pernah dengar, ada orang, saya pernah tahu ada masih kerabat saya, itu dia ibu-ibu saya sekalian sakit gula darah, sakit diabetes, ya Bu ya. Jadi punya pabrik gula di badannya. Dia tuh puasa mulu. Saya tanya sama beliau kan, saya bilang, kok puasa sih Kak gitu kan. Dia bilang, iya Ustazah, kalau puasa nih enak kan saya Ustazah. Kalau puasa tuh gula darah saya stabil. Subhanallah. Emang benar kata Nabi Muhammad, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Ibu-ibu saya sekalian, puasa tuh gak akan bikin sakit. Kecuali kalau buka puasa atau sahurnya gak ikutan aturan. Sahur makan sambal secobek. Jangan salahin siapa-siapa. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, termasuk buka puasa. Bu, kita tuh ya kalau lagi buka puasa tuh ya, itu perut lagi habis tidur. Pencernaan kita tuh Bu, lagi habis istirahat 14 jam. Pabrik kita nih di dalam nih ya Bu ya, itu tuh pabrik pengolahan makanan di dalam tubuh kita tuh habis diliburin 14 jam. Kebayang gak ibu-ibu? Nah kalau awal-awal dihidupin itu ada yang namanya pemanasan. Mobil aja Bu kalau mau dipakai panasin dulu. Sepeda motor aja kalau mau dipakai dipanasin dulu. Demikian pula dengan perutmu, pencernaanmu. Jangan langsung digas gitu. Nanti akhirnya rusak ya Bu ya. Olinya soak. Kan begitu tuh. Demikian pula dengan kita punya perut. Sayangi tubuhmu, sayangi dirimu. Dengan cara kalau buka puasa ikut aturan. Gimana aturan? Berbukalah dengan yang manis. Maksudnya yang manis tuh gimana? Berbukalah dengan kurma. Jangan jadi baper. Ustazah doain ya, biar saya sebelum Ramadan nih udah nikah. Kenapa gitu? Kata Ustazah kan berbukalah dengan yang manis. Oh baper deh tuh. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berbuka dengan kurma. Kenapa? Nih saya kasih tahu nih. Ibu-ibu sekalian, orang makan kurma mana yang gak pakai dikunyah? Orang makan kurma tuh Bu pasti pakai dikunyah. Itu ya Bu ya, pemanasan paling bagus yang ada untuk paling cocok untuk perut kita itu adalah kurma. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi nggak bisa tuh ada omongan kayak begini. Itu ya, berbukalah dengan kurma itu karena Nabi Muhammad tuh di Arab, nggak ada kolak. Kalau misalnya Nabi Muhammad nih tinggalnya di Rawabelong, kayaknya Nabi Muhammad bakal bilang berbukalah dengan biji salak. Enggak. Ibu-ibu sekalian, Nabi ngomong seperti itu karena memang Bu, buah kurma itu buah yang paling pas untuk pencernaanmu di saat berbuka puasa. Ini kan habis istirahat nih, ya Bu, 14 jam. Kalau kamu langsung minumin es teh manis, apalagi sirup yang pemanisnya pakai pemanis buatan, apalagi kamu langsung habisnya makan es kayak begitu, kamu langsung pedes-pedes, panas-panas, iya loh, semuanya kamu makan, ya Bu ya, itu sama aja kayak kamu ngebangunin orang
tapi langsung dikagetin. Cepetan bangun. Kaget setengah mati, Bu. Itu ibu-ibu sekalian kayak ibarat mobil, ibarat motor. Habisnya berhenti lama, tiba-tiba langsung kamu gas gitu. Jadi mestinya kayak gimana? Bangunin tuh yang pelan-pelan. Caranya begitu dengaran adzan, Ibu, gak usah nunggu adzan selesai. Gak usah. Bismillahirrahmanirrahim, ambil kurma. Air dulu gak usah, jangan air dulu. Kurma dulu. Ustazah gak betah deh Ustazah. Urusan ibadah nih bukan betah gak betah. Urusan ibadah bukan enak gak enak. Urusan ibadah bukan nyaman gak nyaman, tapi melakukan sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Ambil kurma, bismillahirrahmanirrahim, ibu makan. Ustazah Allahumma lakasumtu nyentar. Ini salah-salah nih. Begitu dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizqi aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian ibu makan. Salah nih aturannya. Karena nggak pas sama artinya. Ya Allah, saya sudah selesai berpuasa. Nah belum makan, belum selesai dong puasanya. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dengan rizkimu aku sudah berbuka. Kan belum buka, baru dipegang kurmanya. Itu jadi makan dulu, Bu. Habis selesai buka baru baca doanya. Ibu ya? Ibu makan kurma, kan tuh dikunyah kurma. Itu Bu kayak lagi ngebangunin, ayo mulut bangun, bangun. Kerja lagi ya sekarang. Oh gitu, oke deh, gitu. Pelan-pelan kunyah, gitu ya. Udah nih dapat 1. Sekarang minum Ustazah? Belum, ambil lagi 2. Habis yang kedua ambil lagi 3, pelan-pelan, makannya pelan-pelan. Nah habis selesai 3 baru ambil air, minum, baru doa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dhahabat dhama, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru insyaallahu ta'ala, semoga pahalanya telah ditetapkan Allah. Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfirid dzambal azim fa innahu la yaghfirud dzambal azim illal azim. Baru sudah itu ibu silakan makan. Yang lain-lain seperti yang tadi saya sampaikan, Bu. Jangan terlampau kenyang karena itu namanya buka. Habis itu sholat maghrib. Habis selesai sholat maghrib, sholat sunnah, ibu-ibu sesudahnya itu baru dah tuh kalau mau makan nasi, kalau ibu mau makan makanan berat, silahkan sesudah itu. Ya Bu ya? Silahkan sudah. Jangan sampai ibu udah makan semua sampai kekenyangan. Giliran sholat maghrib, pas laginya ruku atau pas laginya sujud, ada yang keluar dari perut ibu. Saya tahu nih yang ketawa berasa nih, inget nih. Ingat nih, suka ada makanan muntah ya Bu ya. Kenapa tuh Ustazah bisa sampai muntah? Ya kepenuhan Bu. Apa sebabnya kalau bukan itu? Kamu zalim sama diri sendiri kalau berbuat seperti itu. Ibu-ibu saya sekalian, tuh caranya berbuka puasa. Pakai kurma. Ya Bu ya. Ustazah saya nggak punya kurma, ya beli. Mau apa terus? Kama kutiba, astagfirullah. Saya nggak suka kurma, Ustazah saya nggak doyan. Bu, ibadah tuh bukan urusan doyan nggak doyan. Halo, hati-hati ya Bu ya. Jangan, kalau urusan barang-barang sunnah, jangan sampai kamu pakai istilah saya nggak doyan, saya nggak suka. Jangan. Barang-barang sunnah hati-hati. Jangan sampai pakai seleramu terhadap urusan ibadah. Emang kamu diminta kayak begitu? Untuk apa-apa pakai selera kamu gitu? Enggak kan?
Mau kamu suka, mau kamu gak suka ya Bu ya. Yang namanya ibadah kita kerjain sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Saya pernah tahu tuh ada orang air zam-zam, dia bilang saya gak doyan. Ibu-ibu sih sekalian, waktu dia umroh, setiap kali dia minum air zam-zam keluar lagi. Bukan dia yang pada akhirnya gak suka air zam-zam, tapi air zam-zamnya yang gak mau dia minum. Tiap masuk mulut keluar lagi. Hati-hati sama barang sunnah, jangan pernah kita ada kata-kata saya gak doyan. Jangan, itu adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, tuh. Selain daripada bagusin puasanya, ini perkara penting nih Bu. Puasa itu ninggalin dosa. Itu baru bagus puasanya. Ibu ya. Puasa jangan ngomongin orang. Puasa jangan ngadu domba. Puasa jangan bohong. Puasa jangan sumpah palsu, puasa jangan memandang dengan syahwat. Sama suami sendiri aja jangan. Makanya saya kurang setuju sama orang yang ngawinin deket-deket puasa. Sian. Kalau sama ibu-ibu udah kawin lama nih saya aman. Ya, tegangannya udah gak tinggi lagi Bu. Tapi kalau pengantin baru, istrinya keluar dari kamar mandi di dalam kamar pakai handuk doang. Aduh bahaya tuh. Kalau ibu-ibu udah pengantin lama, gak bahaya lagi udah dah. Gak bahaya lagi. Jadi ibu-ibu sekalian, memandang dengan syahwat kepada pasangan aja bisa batalin pahalanya puasa. Apalagi memandang dengan syahwat kepada yang tidak halal baginya. Bahaya, ibu sekalian. Kata Nabi Muhammad, khamsun yuftirna shaim. 5 perkara bikin batal habis pahala puasa. Ghibah, ngomongin orang. 2, namimah, mengadu domba, mindahin omongan dari orang ke orang lain. Yang ketiga, al-kadzib, bohong. Yang keempat, al-yaminul fajiro, sumpah palsu demi Allah padahal dia langgar. Kemudian yang nomor 5, an-nadhar bisyahwah, melihat dengan syahwat. Kata para ulama, liatin 5 perkara bikin batal pahala puasa aja, 4 sumbernya dari mulut, yang 1 baru sumbernya dari mata. Betapa pentingnya kita di saat bulan puasa menjaga lisan-lisan kita. Puasa jangan ngomongin orang, Ibu. Puasa jangan ngata-ngatain orang. Puasa jangan marahin orang. Puasa jangan marahin suami. Ustazah kan tadi katanya jangan marahin orang. Kalau suami sendiri boleh Ustazah, emang suami kamu bukan orang? Ustazah kalau anak kita sendiri kita marahin bulan puasa boleh Ustazah? Oh anak kamu anak jin. Anak orang juga ya Bu. Maka puasa jangan, jagain lisanmu, jangan sampai nyakitin orang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, innamas shaum junnah, fa idza kana yawma shaumi ahadikum fala yarfud wa la yusuk wa la yajhal, fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Sesungguhnya puasa itu benteng. Kalau kamu lagi puasa kayak ada dalam benteng, kamu harus pinter jaga diri. Jangan ngomongin, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor, jangan ngata-ngatain orang atau nipu orang, bodoh-bodohin orang gitu. Bilang dalam diri kamu, saya lagi puasa, dan kalau lagi bulan suci Ramadan, silakan sampaikan juga, udahlah kita kan lagi puasa. Dah ya, saya nggak mau lanjutin, kita kan lagi puasa. Jangan gini juga, oke ya, ntar abis terawih. Oh, udah lagi puasa. Nggak gitu ya. Diajakin ngomongin orang, bilangnya gitu. Diajakin gosip. Lo tahu nggak kabar sih? Kamu ngajakin saya ngomongin orang ya, gosip ya. Tar ya. Pulang terawih.
Sama-sama haramnya Ibu ya. Karena sesuatu itu kalau diberi pahala berlipat ganda, itu juga kalau ngerjain dosa, dosanya juga berlipat ganda. Hati, bulan suci Ramadan, bulan mulia. Ibu sekalian saya muliakan, kita jaga mata, kita jaga lisan, kita jaga anggota tubuh kita dari yang haram-haram biar puasa kita diterima sama Allah. Karena yang nilai Allah langsung, yang nilai Allah langsung. Ibu-ibu dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bilang kayak begini nih. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada saumuhu anil amal anil an qauli zur wal amal bih, falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu syarabah." Siapa yang puasa tidak bisa mencegah dia dari berkata keji ataupun mengerjakan perbuatan keji, maka Allah enggak perlu sama dia ninggal makan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa taala. Puasanya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu sambil puasa, kamu juga sambil melakukan atau berkata-kata sesuatu yang keji. Naudzubillah min dzalik. Dah jaga lisan, jaga omongan, Ibu ya. Jaga hati, banyak-banyakin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ngerjainnya dengan bagus, kata Allah, la'allakum tattaqun, kalian akan jadi orang-orang yang bertakwa. Bu, kalau kamu jadi orang bertakwa enak. Enaknya apa nih? Orang kalau bertakwa, kata Allah, akan dikasih jalan keluar dari setiap permasalahan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar atas setiap permasalahannya dan akan diberi rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Lihatin aja dah, hidupnya bakalan jadi lebih ringan. Kalau ada masalah tenang aja, abis itu juga nanti dikasih jalan keluar sama Allah. Urusan rezeki gak kalut-kalut lagi. Ibu-ibu kalau puasa ibu benar bakalan berasa banget dah. Iya dulu tuh ya, ya ampun suka khawatir urusan rezeki. Sekarang mah hati lebih tenang, alhamdulillah. Iman kayak udah lebih kuat, alhamdulillah. Ya gimana gak tenang, kalau lagi susah-susah Allah pasti kasih aja rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Kenapa bisa kayak begitu? Karena puasa kamu sudah diterima sama Allah. Allah jadikan kamu hamba-hamba yang bertakwa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hakikat takwa yang menjadi hasil dari puasa insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan. Tarawihnya jangan ditinggal, usahakan sholat selalu dengan berjamaah insyaallah, dan juga perbanyak membaca Al-Qur'an selama bulan suci Ramadan insyaallah.